Shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan belajar kebenaran yang seringkali di zaman postmodern ini mulai jarang dibicarakan atau jarang dibahas, bahkan di gereja sekalipun. Kalaupun kata-kata suci atau kudus itu dibahas, hanya sepintas lalu. Sebab penekanan orang hari ini pada berkat jasmani, pada kekayaan materi di bumi. Dunia dilanda oleh teologi kemakmuran. Ini yang merusak konstelasi berpikir orang percaya. Mari kita belajar dengan benar, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, dunia yang semakin gelap ini memerlukan terang-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan kami terang dunia. Jadikan kami murid-Mu seperti Engkau. Sebab kami harus jadi garam dan terang. Pagi ini mohon urapan-Mu turun atas kami semua. Dimanapun kami berada, baik yang mendengarkan kebenaran ini secara online maupun mendengar melalui YouTube dan channel-channel lain. Tuhan berkati. Tuhan berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Agar banyak orang diselamatkan di sisa umur hidupnya di penghujung zaman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita baca dahulu nas Alkitab dari Imamat, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang kedua. Bapak Ibu, kitab Imamat adalah salah satu kitab dari Pentatuk, Taurat. Kelima kitab pertama yang ditulis oleh Musa, dilanjutkan oleh Yosua kemungkinan besar. Imamat 19 ayat 2. Sebelumnya ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini perintah Tuhan. Tulisan Musa ini ditulis sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Sekitar 3500 tahun lebih yang lalu. Hari ini firman ini tidak berubah. Masih sama. Dan itu diulang dalam berbagai ayat. Kita baca lagi Imamat 20 ayat 7 ya. Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Berulang kali umat Israel diperintah untuk hidup kudus, hidup suci. Di Perjanjian Baru bahkan kesucian ini dituntut secara sempurna. Kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Diulang oleh Rasul Petrus, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu sekalian, kudus di ayat-ayat Alkitab atau kitab suci itu berasal dari kata Ibrani kados. Dalam bahasa Perjanjian Baru, Yunani dipakai kata hagios. Apa artinya? Kudus atau suci itu apa artinya sebenarnya? Kita harus mengerti dengan benar.
Sebab manusia hidup dituntun oleh pengertiannya yang membentuk sikap hatinya, bagaimana ia beribadah kepada Tuhan, bagaimana ia berinteraksi dengan sesamanya, bagaimana ia berkualitas hidupnya. Nah, harus mengerti dengan benar. Suatu hari saya mengajar di sekolah tinggi teologi. Waktu itu di kelas teologi. Ada seorang mahasiswa. Saya bertanya, apa artinya kudus? Lalu dijawab begini, nanti Pak, kudus suci itu, kalau nanti kita ke surga, itu pakaiannya putih-putih Pak di sana, itu hidup suci. Oh, maksudnya berseragam putih-putih, saya tanya begitu. Iya Pak. Lalu kita ngapain gitu di sana? Oh, di surga nanti kita menyanyi Pak. Kur, paduan suara. Sampai kapan saya tanya? Selama-lamanya Pak. Oh, maksudnya di surga nanti semua kita jadi paduan suara. Selamanya lagi. Waduh. Lalu apa lagi? Oh, hidup kudus itu sering-sering berdoa, sering-sering puasa, sering-sering menyendiri Pak. Meditasi, melakukan ritual keagamaan. Hidup suci itu membaca kitab suci berulang-ulang, yang kenceng. Nah, ini dia. Kalau dalam benak mahasiswa yang masih semester S1, bisa dimengerti. Karena ia masih panjang belajar. Tapi kalau jemaat Tuhan sudah lama jadi Kristen, pengertiannya masih salah, waduh, ini bisa merusak cara hidup yang benar. Saya perhatikan banyak sekali ajaran itu, hidup suci itu memberi perpuluhan. Hidup suci itu sering-sering berdoa, berbahasa roh. Ini dia yang merusak hidup orang Kristen. Hanya diajarkan sebagian. Kebenaran itu harus utuh, nggak boleh sebagian. Sering-sering berdoa, oke. Berbahasa roh, oke. Berpuasa, oke. Tapi itu hanya sebagian kecil. Dan bukan itu intinya. Sebab kalau seseorang seumur hidupnya tidak pernah berpuasa, itu pun tidak masalah. Tidak pernah mengalami mujizat, itu pun tidak masalah. Sebab seluruh hidup kita ini sudah mujizat. Mari kita berubah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud kudus atau suci menurut Alkitab? Apa sebenarnya? Kalau orang pengertiannya salah ya, ia bisa binasa loh bahkan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Ini firman Tuhan loh. Umat Tuhan artinya umat yang dipilih oleh Tuhan. Dalam hal ini Israel. Dipilih Tuhan artinya bukan pasti selamat. Itu salah itu teologi itu. Umat Israel dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Tapi bisa binasa. Mengapa? Baca itu yang teliti, Hosea 4 ayat 6. Karena tidak mengenal Allah. Lack of knowledge. Mengapa bisa begitu? Ya karena kalau dipilih Tuhan memangnya otomatis mengerti kehendak Tuhan. Kan tidak, harus belajar. Memangnya manusia komputer yang diprogram oleh Tuhan. Robot biologis. Bukan. Manusia harus belajar bersungguh-sungguh. Taat. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal? Karena mereka menolak pengenalan itu. Karena tidak mau belajar. Sama, orang hari ini biarpun Kristen, biarpun mengaku percaya, tapi kalau tidak mau belajar, binasa. Orang-orang yang mengaku melayani Tuhan, tapi banyak yang tidak mau belajar. Merasa benar, padahal salah.
Dengarkan terus sampai selesai ini, jangan dipotong video saya. Banyak orang-orang jahat di luar sana suka potong-potong video. Kebiasaan orang kafir itu. Membuat narasi-narasi yang memfitnah orang lain. Bertobat, kalau tidak bertobat, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, binasa. Dan kita tidak mau seorang pun kita binasa, seperti Tuhan. Amin. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Mari kita Bapak Ibu sekalian, kita bertobat. Ya. Pengertian yang salah membawa kebinasaan. Pengertian yang dangkal membawa iman yang mengakibatkan iman yang kerdil. Makanya banyak orang meskipun Kristen puluhan tahun, belasan tahun, imannya kerdil. Datang kepada Tuhan cuma mau minta berkat. Ngasih persepuluhan, minta dibalas sama Tuhan, dibalikin 100 kali. Kerdil imannya. Tidak jadi berkat bagi sesamanya. Bahkan jadi sandungan. Bagi orang non-Kristen bahkan mereka memandang kekristenan aneh. Tidak memberkati soalnya. Mempersembahkan aja diminta balik. Ajaran ini salah saudara. Jangan diterus-terusin ikut soal ajaran seperti itu. Pengertian yang sempurna akan membawa kepada kedewasaan iman. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 18. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 18. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Bapak Ibu kalau ada seseorang mengatakan kalau ke gereja jangan pakai otak, tinggalkan orang itu. Itu nabi palsu. Sebab Alkitab berkata sebaliknya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, pakai pikiranmu, pakai hatimu, akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pakai. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ingat, kadang-kadang kita ada di waktu kebodohan kita. Percaya sih, tapi kok kayak orang bodoh gitu. Melakukan hal-hal duniawi, hidup dalam dosa, memuaskan kedagingan. Kayak orang bodoh gitu. Ya, kadang-kadang ada masa kebodohan. Jangan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kenapa kita harus hidup kudus? Sebab Tuhan kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, Tuhan tidak bersedia dekat-dekat sama kita. Kalau seseorang tidak hidup kudus, tidak bakalan ia masuk kerajaan surga. Kalau di masa lalu buat dosa, Tuhan sudah lupakan. Tapi mulai detik ini jangan buat dosa lagi. Ya. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata Tuhan begitu. Ayat 17-nya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut apa? Perbuatannya. Mengapa bukan menurut imannya? Karena iman itu perbuatan. Jangan salah. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Perbuatan di sini menurut karakternya. Bukan menurut pengakuan di mulutnya saja. Banyak orang mengaku percaya, pintar kalau berbohong. Ya. Makanya hidup kudus suatu ukuran. Mau orang mengaku dengan mulut percaya setiap hari kalau hidupnya tidak kudus, itu bohong dia. Ukuran kualitas seseorang itu kekudusannya. Itulah yang akan dilihat Tuhan melalui perbuatan orang itu. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan apa? Ketakutan berbuat jahat, ketakutan berbuat dosa, ketakutan hidup kita ini tidak memuaskan kehendak Tuhan. Tapi tidak takut apapun. Tidak takut setan, roh jahat apapun. Tidak takut mati sekalipun.
tapi takut kalau hidup kita tidak berkenan bagi Tuhan. Takut kalau aku tidak bisa hidup kudus. Itulah sikap hati yang benar. Takut kalau kita tidak hidup kudus. Itu sikap hati yang benar. Bukan takut kalau nggak ngasih perpuluhan. Persepuluhan kalau seseorang tidak punya penghasilan, persepuluhannya 0. Mengerti nggak persepuluhan itu apa? 10% dari pendapatan. Itu pun tidak mutlak. Sebab ada kondisi lain. Kalau tunai berikan tambahkan 1/5 bagian. Orang-orang tidak menambahkan juga. Coba, tidak sesuai semua. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Banyak orang punya cara hidup, kebiasaan hidup sia-sia. Kita ditebus supaya tidak hidup seperti itu lagi. Jadi iman atau kekudusan itu perubahan yang nyata. Ya. Oke. Di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kamu berakal budi sesuai keinginan Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi apa arti kudus atau suci sebenarnya menurut Alkitab? Nah, dicatat ya Bapak Ibu sekalian. Tolong dicatat. Jangan kalau dengar firman amin amin lalu lupa lagi. Arti kudus atau suci menurut Alkitab yang pertama yaitu murni, blameless, tidak bernoda. Apanya? Hidupnya, hidup kita. Yang kedua, bersih, clean, properly, bersih, tidak ada cacat celahnya. Kita tidak bicara masa depan, masa lalu, tapi masa depan. Kita harus hidup tak bercacat, tak bercela. Properly, benar, di posisi kita. Kita harus hidup kudus itu artinya berbeda. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan dunia ini. Itu arti hidup kudus. Arti lain lagi dipisahkan. Supaya kamu tidak menggerombol di dalam orang berdosa situ. Supaya kamu tidak hidup di dalam dosa, dipisahkan, dikeluarkan, dimurnikan, dibersihkan, dikhususkan. Hidupmu itu bukan begitu. Dikhususkan, dipisahkan untuk dikhususkan. Supaya bisa dipersembahkan bagi Tuhan. Supaya hidupmu itu punya tujuan yang benar. Supaya hidup kita ini punya makna yang benar. Jangan hidup sia-sia. Banyak orang hidupnya sia-sia. Bayi lahir, balita, remaja, pemuda pengen sukses, berkeluarga, kaya raya, mati habis itu. Sia-sia. Ya. Kudus juga bisa berarti unik. Kamu harus unik, jangan seperti orang dunia. Beda, unik. Kualitasnya unik, sempurna, prima. Tuhan Yesuslah teladannya. Jadi bicara soal kekudusan itu soal karakter, soal kualitas seseorang. Jadi kalau kita bicara soal kudus, bukan pakaiannya, bukan apa yang kelihatan, tapi soal kualitas, karakter, soal batiniah kita. Makanya ketika Tuhan datang, Tuhan akan lihat kualitas kita itu, kekudusan kita itu. Apakah karakter kita itu dihakimi menurut perbuatan itu layak bersamanya di kerajaan surga. Hari ini pilihan ada di tangan kita.
Janganlah kita seperti umat perjanjian lama yang fokusnya ritual di bait Allah. Fokusnya agamawi. Berdoa pun pakai kiblat, arahnya Yerusalem. Berpuasa, berdoa diatur jamnya 7 kali sehari. Menghadap Yerusalem, menghadap bait Allah. Enggak salah, cuma itu bukan inti. Itu hanya latihan awalnya. Justru yang inti itu dalam roh dan kebenaran. Itulah kekudusan yang sebenarnya. Memang kekudusan artinya bisa menunjuk pada tempat yang kudus, pada waktu yang kudus, ya, pada benda-benda yang dikuduskan. Tetapi di zaman perjanjian baru ini, yang paling penting fokusnya adalah pribadi kita supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya kita kudus, tak bercacat, tak bercelah. Sebab tidak ada barang najis masuk kerajaan surga. Bahkan ketika Yerusalem dikatakan kota kudus Tuhan, itu dulu. Nanti ketika Tuhan datang kembali, Yerusalem yang di bumi ini pun akan jadi lautan api. Langit dan bumi akan lenyap. Yang tinggal cuma anak-anak Allah yang hidup kudus. Dibawa ke langit baru, bumi baru. Ini mestinya menakutkan loh buat kita. Itulah sebabnya betapa salehnya dan sucinya kita harus hidup. Itu maksudnya. Yang menajiskan kita itu, manusia itu, bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Tuhan Yesus sudah menjelaskan hal ini karena banyak orang salah mengerti. Makan harus cuci tangan seolah-olah itu bagian dari kekudusan. Padahal bukan. Coba kita baca Matius 15 ayat 11. Dengar, ini kata Tuhan Yesus. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang. Melainkan yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskan orang. Mengapa? Karena yang keluar dari mulut bukan makanan maksudnya, perkataan. Itu menunjukkan isi hati seseorang. Itu menunjukkan hati yang kudus atau yang najis. Itu menunjukkan apa yang ada di pikiran dan perasaannya. Itu menunjukkan kualitas hidup seseorang. Apa yang keluar dari mulutnya. Itulah yang menajiskan. Itu yang menunjukkan bahwa seseorang najis atau tidak. Yang membuat hidup manusia kudus itu bukan hanya dari Tuhan. Tuhan memberikan anugerah sebagai permulaan bahwa kita ditebus oleh darahnya. Ada banyak yang bisa menguduskan kita, yang membuat kita kudus, suci, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Ini harus kita bahas satu persatu. Ini agak panjang Bapak Ibu sekalian, tapi ini penting. Jadi tidak ada pilihan lain, kita harus bahas agak panjang ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Alkitab, apa sih yang bisa membuat seseorang hidup kudus? Apa yang menguduskan hidup seseorang? Apa? Oke, yang pertama dicatat dulu, darah Yesus. Tapi bukan pengertiannya begini. Kita hidup tenang-tenang saja, tidak berusaha hidup kudus, lalu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, aku sudah dikuduskan. Bukan itu artinya. Darah Yesus membersihkan seluruh dosa kita. Dosa masa lalu maupun dosa masa depan. Tetapi kualitas hidup kita adalah respon kita terhadap anugerah itu. Ya, yang pertama darah Yesus. Yang kedua firman. Firman Tuhan, firman kebenaran. Sebab yang bisa mengubah pola mindset kita adalah firman Tuhan. Yang mengubah pikiran, perasaan, jiwa kita adalah firman Tuhan.
Tidak ada yang lain. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman. Yang ketiga, doa. Tapi jangan berpikir doa sebagai mantra. Bukan. Aku sering berdoa Pak, jadi hidupku suci. Bukan. Doa itu dialog dengan Tuhan. Kalau kita sering berdialog dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti kita mau berusaha hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Pasti keinginan kita ingin menyenangkan Dia. Itu maksudnya. Bukan secara ajaib berubah pikirannya, perasaannya secara mistik. Bukan. Orang yang sering berdoa dengan Tuhan, itu orang yang dekat dengan Tuhan. Doa jangan diartikan mantra. Sering berdialog. Baik diucapkan maupun dalam pikiran dan perasaannya. Dalam seluruh hidupnya. Ya. Banyak orang mengartikan kalau berdoa itu yang melipat tangan itu. Ya itu berdoa juga. Tapi berdoa yang benar seluruh hidup kita itu doa. Jangan sampai doa hanya jam-jam doa tertentu saja. Yang keempat, yang menguduskan kita adalah Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan memastikan, menemani kita, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Agar kita kuat dan kita mengerti kehendak Tuhan. Sehingga hidup tak bercacat, tak bercelah. Amin ya. Yang kelima, pengharapan. Seseorang menaruh pengharapannya di mana? Banyak orang menaruh pengharapannya di dunia ini. Hidupnya mau kaya raya, mau sukses, padahal untuk dirinya sendiri. Pengharapan semacam itu justru menajiskan. Pengharapan kita harus ditaruh di surga, di langit baru, bumi baru. Rumahku di sana. Rumah yang di sini sementara. Di sini aku harus kerja keras, harus sukses. Tapi untuk menjadi berkat. Bukan untuk diriku sendiri. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Ya. Untuk supaya aku bisa melayani Tuhan dengan efektif. Kalau kita perhatikan proses pengudusan ini. Ada dua pihak. Dari pihak Tuhan. Yang memberikan anugerah. Yang memberikan kesempatan pada kita. Yang memberikan sarana-sarana supaya kita hidup kudus, yang menemani kita dalam setiap kesempatan, yaitu dalam Roh Kudus, melalui Roh Kudus, ya, dengan berbagai fasilitas yang Tuhan berikan pada kita. Itulah sebabnya kalau kita tidak berniat, maka percuma. Pada akhirnya kitalah yang akan membuat keputusan akhir. Apakah seseorang bersedia hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah? Ataukah ia hanya memikirkan dirinya sendiri? Ada banyak orang ke gereja, motivasinya bukan mau hidup kudus, tapi mau sukses, diberkati. Ini meleset loh. Sementara ada orang lain lagi yang ke gereja merasa sudah selamat. Hidupnya sudah kudus katanya. Padahal hidup malas-malesan. Padahal tidak menjadi berkat bagi keluarganya, bagi sesamanya. Padahal tidak memuliakan Tuhan seluruh hidupnya. Hanya Kristen saja KTP-nya. Ini rusak ini. Padahal kekudusan itu kualitas hidup kita. Kekudusan itu usaha Tuhan. Juga kita harus berusaha menerimanya. Kita harus berusaha supaya kita hidup kudus. Bapak Ibu sekalian, kita harus benar-benar fokus. Tidak bisa kudus itu terjadi secara otomatis. Kita harus mengatakan pada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hidup kudus itu meresponi anugerah Tuhan. Makanya kita harus menyodorkan diri. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Aku mau setia sampai mati, bahkan sampai selama-lamanya.
Itulah janjiku Tuhan. Kekudusan tidak bisa otomatis. Aku harus serahkan seluruh hidupku. Menunaikan tugas Bapa seperti Tuhan Yesus menunaikan tugasnya. Orang yang benar-benar bersedia, ia akan memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Bukan cuma 10%. Tuhan, kami tahu hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, sangat sulit. Tapi kami mau bersedia. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, ketidaktepatan kami. Bapa di surga, sadarkan semua kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Sadarkan kami yang masih sombong, merasa sudah benar. Padahal belum, padahal masih kosong. Tuhan Yesus, ajari kami agar menjadi seperti Engkau. Tuhan, bawa kami terus ke dalam seluruh perjuangan-Mu. Kami mau bersedia Tuhan. Ya Tuhan, kami mau benar-benar fokus untuk hidup benar. Ya Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tanpa kekudusan kita tidak akan hidup berharga di mata Tuhan. Tanpa kekudusan hidup kita akan sia-sia. Ayo dirubah mindsetnya. Kekudusan bukan apa yang terlihat di luar. Kekudusan adalah soal mindset, karakter, pikiran, sisi batiniah kita, jiwa kita, roh kita. Di zaman sosial media, mari kita hidup kudus juga melalui media sosial yang ada. Mari kita melakukannya, setiap yang kita ketik, setiap yang kita share, itu bagi Tuhan. Jangan buat hoax. Hari ini banyak orang jatuh ke dalam dosa hoax. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ya Tuhan, aku mau. Begitu ya Bapak Ibu. Roh Kudus sudah ditaruh dalam diri kita. Banyak orang tidak merasa. Aku tidak bisa merasakan Pak. Bagaimana kita bisa hidup kudus kalau tanpa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita bersedia hidup kudus seperti tadi, ingat, Roh Kudus ada dalam diri kita. Seluruh fasilitas diberikan Tuhan pada diri kita. Makanya Bapak Ibu, dalam setiap kesulitan kita ingat, kita pasti bisa melewatinya. Siapapun kita hari ini, apapun kesalahan kita masa lalu, ingat, darahnya sudah menguduskan kita. Tersedia firman Tuhan, kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kita bisa berdoa, berdialog dengan Tuhan setiap saat. Kita bisa memiliki Roh Kudus hari ini. Dan kita bisa menaruh harapan kita di langit baru, bumi baru. Kalau kita benar-benar melakukan semuanya, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka gunung pun pindah. Maka manusia lama kita akan mati. Dan menjadi manusia baru. Itulah sesungguhnya lahir baru. Itulah orang-orang yang diperkenan masuk kerajaan surga. Amin ya Bapak Ibu.
Mari kita belajar sungguh-sungguh hidup kudus, hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Dalam segala hal, dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, dimanapun, kapanpun. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya percaya kebenaran ini sangat tajam, memisahkan kegelapan dan terang dalam hidup kita. Saya percaya firman ini didengar sampai ke ujung-ujung bumi dan akan menjadi berkat, membawa perubahan yang nyata bagi banyak orang. Sebab saya percaya Tuhan memberkati program kita, juga memberkati Bapak Ibu sekalian dalam seluruh keberadaan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh memanggil-Mu Bapa. Bapa, kami meskipun kami belum sempurna, tapi kami bersedia untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Bersedia belajar sehingga kami boleh berubah. Tolong kami dalam segala hal. Dalam situasi pandemi ini kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Siapapun kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau sudahi pertemuan kami, tapi kami percaya firman ini terus tersedia agar banyak orang bisa mendengarnya setiap saat. Berkati kami semua, baik dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus menaungi kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.